Halo sahabat Dermaster, buat kalian yang mau ilangin jerawat tapi malah jadi tambah banyak, bingung kan gimana? Jangan panik, kami akan memberikan tips-tips untuk menghempaskan jerawat. Jerawat adalah kondisi kulit ketika folikel rambut atau pori-pori itu tersumbat oleh bakteri, minyak, dan juga sel kulit mati. Nah, hal-hal ini nanti menyebabkan terjadinya jerawat yang meradang, merah, bengkak, dan nyeri cirinya. Walaupun masalah jerawat tidak menimbulkan masalah kesehatan secara serius, secara sistemik, akan tetapi jerawat ini bisa menyebabkan kesehatan psikis terganggu. Kalau misalkan jerawatnya banyak, tentu saja pasien sendiri akan merasa cemas sampai depresi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat. Yang pertama adalah perubahan hormonal. Contohnya, saat kita mengalami haid atau menstruasi, saat kita mengalami kehamilan, atau pada masa-masa pubertas. Yang kedua, itu adalah genetik. Kalau misalkan orang tua, ayah, ibunya itu jerawatan, nah kemungkinan untuk anaknya jerawatan lebih besar. Yang ketiga, obat-obatan. Contohnya, steroid, antikonvulsan, antidepresan, dan beberapa obat yang digunakan untuk menyembuhkan epilepsi. Yang keempat adalah lifestyle. Kalau kita stres, merokok, kurang tidur, itu juga bisa menyebabkan jerawat loh. Yang kelima, kalau menggunakan make up dengan kandungan minyak yang berlebih. Dan yang terakhir atau keenam adalah faktor lingkungan sekitarnya. Misalkan kita berada di tempat dengan polusi udara yang tinggi atau kelembapan udara yang tinggi, itu juga bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Jerawat itu biasanya muncul di daerah tertentu, biasanya di dada, punggung atas, dan bahu. Kenapa? Karena daerah tersebut memiliki kelenjar minyak yang berlebih dibandingkan daerah yang lain. Nah, sebelum jerawat itu makin banyak, kamu bisa nih coba-coba bahan alami dulu. Di antaranya ada 3, yaitu pepaya, tea tree oil, dan daun mint. Kenapa sih pepaya bisa? Pepaya itu mengandung enzim tertentu, yaitu papain dan simopapain. Jadi dia mengangkat sel kulit mati pada pori, sehingga akhirnya menyebabkan berkurangnya peradangan pada jerawat. Yang kedua, tea tree oil. Tea tree oil ini mengandung antibakteri dan antiinflamasi, sehingga menyebabkan bengkak atau kemerahan pada jerawat itu berkurang. Yang ketiga adalah daun mint. Daun mint ini mengandung salicylic acid dan vitamin A. Jadi, sebum itu berkurang, kadar minyak berkurang. Selain melakukan pengobatan dengan cara bahan-bahan alami seperti yang tadi aku sebutin, orang yang memiliki jerawat juga harus merawat untuk sehari-harinya. Ada beberapa cara nih yang harus dilakukan, di antaranya cuci muka kalau kita habis beraktivitas atau mandi setelah kita berkeringat. Yang kedua, pilih produk dengan berbahan dasar air atau yang berlabel non-komedogenik. Yang ketiga, jangan menggunakan make up yang mengandung minyak yang berlebih. Yang keempat, jangan lupa hapus make up secara menyeluruh dan cuci muka sebelum tidur. Yang kelima, setelah membersihkan wajah atau menghapus make up, pastikan kalian memakai pelembab yang dikhususkan untuk kulit berjerawat. Yang keenam dan yang paling penting, jangan coba-coba pencet jerawat sendiri, karena nanti akan menimbulkan bekas. Biarkan dia sembuh secara alami ya. Kalian sudah melakukan pengobatan dan perawatan secara rutin, tapi kenapa jerawatnya masih timbul ya? Nah, ternyata kita harus lihat lagi nih, ada beberapa kebiasaan yang menyebabkan jerawat itu emang nggak hilang. Yang pertama, misalkan kalian senang sekali mencoba produk jerawat yang berbeda setiap minggunya. Setiap produk butuh masa penyesuaian. Kasih dia maksimal bekerja dulu, baru berganti lagi. Berapa lama? Sekitar 4-8 minggu. Review, kalau tidak cocok, boleh diganti. Yang kedua, kalian sering sharing make up, kuas make up, atau aplikator make up lainnya. Memang sih jerawat itu tidak menular secara langsung. Akan tetapi, sharing make up atau kuas itu akan menyebabkan berpindahnya bakteri, sehingga menyebabkan jerawat pada orang yang sesudahnya. Yang ketiga, cuci muka sepanjang hari. Sebenarnya cuci muka itu hanya perlu dilakukan 2 kali sehari, yaitu setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Dan juga pastinya kalau kalian habis berolahraga atau keringat berlebih, itu juga boleh cuci muka. Yang keempat nih, pasti kita cuci muka menggosoknya secara berlebihan. Itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Iritasi pada kulit menyebabkan jerawatnya nanti akan makin parah. Jadi menggosok itu harus perlahan dengan gerakan memutar dan diakhiri dengan tepukan-tepukan halus dengan menggunakan handuk bersih atau tisu bersih. Nah, yang terakhir adalah kalau kita sering memegang atau mencet jerawat sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, memegang atau mencet jerawat sendiri akan menyebabkan jerawat itu makin parah, makin meradang, dan pastinya akan lebih nyeri. Jadi kalau sudah tahu, jangan dilakukan lagi ya. Memang tidak semua jenis jerawat kamu bisa obati sendiri nih di rumah. Ada jenis jerawat tertentu yang kamu memang harus konsultasi dengan dokter.
Sebelum konsultasi dengan dokter, baiknya kenalin dulu nih jenis jerawat apa yang kamu punya. Ada beberapa jenis jerawat nih. Pertama adalah blackhead komedo. Blackhead komedo ini timbul ketika pori-pori atau folikel rambut itu tersumbat oleh minyak atau bakteri. Kemudian dia teroksidasi dengan polusi sehingga menimbulkan berwarna hitam. Yang kedua, whitehead. Whitehead ini juga sama. Pori-pori atau folikel rambut yang tersumbat dengan bakteri atau kelenjar minyak. Tapi bedanya dia tertutup dan warnanya putih. Yang ketiga, jenis papula. Papula itu jerawat yang merah muda, keras, meradang. Nah, kalau papula ini dipencet, dia akan menyebabkan nyeri. Yang papula ini mengindikasikan bahwa jerawat kamu memang sedang meradang. Berikutnya adalah pustula. Dia mirip seperti papula, tapi ada bintik putih di atasnya. Isinya apa? Isinya itu nanah. Tapi jangan coba-coba mengeluarkan nanah sendiri, karena nanti akan menyebabkan bekas jerawat. Berikutnya yaitu jenis nodul. Nodul ini mirip papul, akan tetapi lebih besar dan nyerinya lebih parah. Nodul ini kamu harus ke dokter kulit untuk menyembuhkannya. Berikutnya, kista. Kista ini mirip juga seperti nodul, tapi dia itu lebih dalam. Nodul dan kista, kamu harus ke dokter kulit untuk menyembuhinnya ya. Berikutnya jenis campurannya yaitu nodulikistik. Jadi dia memiliki nodul juga memiliki kistik. Nah ini biasanya kami sebagai dokter menyuntikkan kortikosteroid untuk menurunkan peradangannya. Kamu tidak boleh mencet sendiri yang jenis ini. Jelas kalau seperti itu. Dan yang terakhir yang paling parah adalah yang jenis acne conglobata. Conglobata ini dia memiliki banyak papul, nodul, kistik. Nah satu dengan yang lain itu terhubung di bawahnya. Sehingga kalau misalnya kita melihat sendiri akan pasti menimbulkan bekas luka yang mendalam. Jadi pastikan konsultasikan dengan dokter kamu. Segala upaya sudah dilakukan untuk mengurangi jerawat. Tapi kenapa jerawatnya muncul terus ya? Kamu mau menyerah? Eits, jangan dulu. Kamu pasti belum cobain Mesoline Balance di klinik Dermaster. Kita kasih tahu ya beberapa bocoran kenapa kalian harus pilih Mesoline Balance. Yang pertama, Mesoline Balance ini bisa untuk mengurangi peradangan pada jerawat. Yang kedua, bisa untuk mengurangi produksi kelenjar minyak, sehingga proses penyembuhan pada jerawat terjadi lebih cepat. Dan Mesoline Balance ini bisa untuk mengurangi flek hitam pada bekas-bekas jerawat. Dan yang keunggulan lainnya adalah Mesoline Balance ini bisa untuk mencegah timbulnya jerawat baru. Treatment Mesoline Balance ini dilakukan dengan memasukkan vitamin atau serum ke dalam kulit. Hanya sedalam 1 atau 2 mm dengan menggunakan jarum kecil yang khusus. Dan pengerjaannya hanya membutuhkan waktu 1 jam. Hasil maksimalnya tunggu 1 minggu ya. Nah setelah melakukan perawatan treatment Mesoline Balance, jangan lupa gunakan skincare Dermaster Acne Series. Terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya Dermaster Acne Step 1. Fungsinya untuk mengurangi peradangan pada jerawat, serta untuk mengangkat kotoran yang akan menyumbat pori-pori kamu. Yang kedua, Dermaster Acne Step 2. Fungsinya untuk mengurangi peradangan juga, mencerahkan wajah, anti-aging, serta mengurangi bekas jerawat. Yang ketiga, Dermaster Acne Toner. Dermaster Acne Toner hebatnya tidak mengandung alkohol, jadi aman pada kulit sensitif, bisa untuk mengangkat sisa make up dan mengangkat kotoran yang tersisa di kulit kamu. Yang terakhir adalah Dermaster Acne Spot Cream. Dermaster Acne Spot Cream ini merupakan krim total pada jerawat yang lagi meradang dan aktif. Fungsinya untuk mengurangi jerawat tentunya. Nah, sekarang kamu nggak perlu bingung lagi kan untuk mengatasi jerawat membandel dan bekas-bekas jerawatnya. Segera lakukan treatment Mesoline Balance di klinik Dermaster terdekat di kota kamu. Nah, buat sahabat Dermaster yang ingin bertanya mengenai kesehatan kulit dan tubuh, silahkan langsung tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Dermaster Klinik Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.